Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun dan kita akan semakin bertumbuh, kita akan diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dan juga bahkan pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi hidup kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yakobus 2 ayat 17 sampai 19. Saya bacakan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jemaat dikasih Tuhan, bicara tentang iman, ya, dikatakan tanpa perbuatan pada hakikatnya iman itu mati. Kalau iman mati berarti ya tidak lagi berfungsi, tidak ada gunanya. Ya, orang mengatakan, aku percaya Tuhan Yesus, dialah juru selamat. Ya, itu iman. Tetapi perbuatannya gimana? Hidupnya tidak berubah, dia masih menghidupi hidup yang lama, hidup dalam dosa misalnya. Ya, sama juga bohong, berarti iman tanpa perbuatan. Jadi perbuatan itu diawali ketika kita mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Lalu kita dibaptiskan, mulai hidup baru, mulai belajar firman, menghidupi firman, meninggalkan dosa, meninggalkan kehidupan lama. Nah, itulah iman itu bertindak. Iman yang berbuat sesuatu, ya, disertai dengan perbuatan. Jadi nggak hanya percaya saja. Ya, jadi nggak bisa aku tunjukkan iman tanpa perbuatannya satu, ya perbuatan tanpa iman, ya sama saja, nggak bisa. Intinya iman harus disertai dengan perbuatan supaya iman itu hidup. Ya, jadi kalau hanya percaya saja, misalnya percaya Tuhan, setan juga percaya kok. Oh, aku percaya hanya ada satu Allah saja. Betul, kita percaya akan hal itu. Tetapi apakah hanya dengan percaya saja cukup? Tidak cukup. Setan-setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Tetapi mereka, setan-setan tidak pernah berbuat sesuatu sesuai dengan firman. Tidak pernah hidup dalam pertobatan. Nah itu loh. Ya, bedanya manusia dengan setan. Ya, manusia ketika jatuh dalam dosa dia bisa bertobat, dia minta ampun dan diselamatkan. Ya, imanlah yang akhirnya membuat orang itu bisa diselamatkan. Tentunya iman yang hidup ya, bukan iman yang mati, bukan iman tanpa perbuatan tadi.
Tetapi setan percaya juga, loh kenapa nggak selamat? Karena setan tidak pernah bertobat. Nggak ada ceritanya setan bertobat. Ya, karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, jangan hanya berkata, aku percaya, yang penting percaya. Ya oke, percaya memang harus. Ya, tetapi juga harus disertai dengan perbuatan nyata. Ya, tentunya perbuatan yang seirama atau senada, ya, sesuai dengan iman itu. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, ya firman Tuhan katakan, kita harus melakukan perintah-perintahnya. Barang siapa mengasihi Tuhan, dia mengasihi sesamanya. Barang siapa mengasihi Tuhan, dia akan melakukan perintah-perintahnya. Perintahnya tidak berat. Apa perintahnya? Yaitu kasihilah sesamamu. Begitu lagi. Jadi intinya semuanya kembali dari iman itu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan perintah Tuhan apa? Bicara tentang kasih yang paling utama. Ya, ada dua hukum itu ya. Kasih Tuhan Allah dan kasih sesama. Tuhan memberikan rangkuman dari seluruh kitab para nabi, ya, kitab Taurat itu dengan dua hal itu, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, kalau kita beriman kepada Tuhan, lakukan itu, mengasihi Tuhan dan sesama, bukan dengan perkataan. Mengasihi Tuhan ya dengan kita beribadah, dengan kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, melakukan perintah Tuhan, melayani Tuhan. Ya, itu wujud nyata dari iman kepada Tuhan dan juga terhadap sesama. Kita peduli dengan orang lain, membantu orang lain dalam kesusahannya, ya, mendoakan orang lain, peduli orang lain yang membutuhkan bantuan. Nah, yang itulah yang dimau Tuhan. Jadi iman yang bertindak. Ya, kalau kita iman percaya kepada Tuhan tapi kita diam saja, nggak peduli, yang penting aku tidak diganggu dan aku tidak mengganggu. Ya, itu prinsip dunia. Yang firman Tuhan jelas berbeda, ya. Barang siapa tahu bagaimana berbuat baik tidak melakukannya, berdosa. Lah itulah makanya saya mengajak kita semua, ayo miliki iman yang hidup. Ya, iman yang hidup, bukan iman yang mati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Hanya percaya saja tidak cukup. Ya, percaya disertai dengan tindakan perbuatan, yaitu dengan kita melakukan apa yang dikatakan Tuhan, dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, ya, kita berbeda, kita orang-orang percaya, kita harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yang kita percaya itu. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur diingatkan kembali Tuhan supaya kami memiliki iman yang hidup, iman yang disertai perbuatan, iman yang bertindak, bukan hanya percaya saja. Karena setan pun percaya adanya Tuhan, tetapi mereka tidak pernah bertindak melakukan perintah Tuhan, bahkan tidak ada pertobatan. Sementara kami manusia, kami bersyukur, kami boleh mengenal Engkau, kami bertobat, dan kami mau Tuhan melakukan perintah-Mu sebagai nyata bukti bahwa kami sungguh-sungguh beriman dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Misalkan hari ini hidup kami mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari hidup kami celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat-Mu ya Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.